Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah Bapak dan Ibu mendengar suara saya? Dengar Bapak. Pak Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang mau terus belajar bersama kami di Rumah Skopus. Bapak Ibu jangan salah sangka, jangan salah mengira bahwa Bapak Ibu berhadapan dengan ahli dalam menulis dan apapun yang terindeks Skopus. Kita semua adalah sama-sama belajar ya, Bapak dan Ibu. Jangan salah, nanti dikiranya, wah ternyata bukan segalanya. Iya, memang manusia tidak bisa segalanya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita punya baru kita share. Jangan menunggu Bapak Ibu menjadi dewa untuk mengajarkan ilmu. Saya kira setuju ya Bapak Ibu ya. Belajar walaupun sedikit ya. Yang kita punya jangan ditahan, segera di-share kepada yang membutuhkan. Berikutnya kita ada sesi sharing session. Jadi Bapak dan Ibu semuanya boleh bertanya di forum ini apapun tentang uh, menulis dan publikasi terindeks Scopus. Kalau Bapak dan Ibu bisa chat, silakan chat. Nah, ini sudah ada. Ya, nomor satu, Pak Saribudin. Pak Saribudin. Apa kabar Pak Saribudin? Ya, baik Pak Jo. Ya, Oke. Nah, Alhamdulillah. bagaimana mengedit database artikel di Mendeley Library? Nah, jadi intinya begini Pak Saribudin. Mungkin Pak Saribudin dulu sudah tahu, mungkin lupa aja ya. Ya, Jadi Mendeley itu alat untuk melakukan sitasi, membaca, mereferensi. Alat untuk memanage referensi. Nah, karena dia alat, dia akan menjadi perpustakaan pribadi kita, sangat tergantung kepada kualitas input. Ya. Inputnya Mendeley dari mana? Inputnya Mendeley yang kita punya adalah berasal dari referensi-referensi yang kita cari. Nah, kualitas referensi itu yang menentukan, memudahkan kita mengedit database. Ya, gitu Pak. Jadi ya, kalau kualitas referensinya buruk, Bapak Ibu nanti akan ribet mengedit database-nya itu. Tetapi kalau kualitas referensinya itu the best, Bapak Ibu akan memudahkan dalam melakukan pekerjaan menulis. Jadi kawan-kawan semuanya pastikan kualitas material untuk mendapatkan bangunan yang berkualitas dan cantik. Begitulah kira-kira. Ya toh? Oke, saya kasih ya, contoh ya. Saya ya kasih Pak Jo. contoh. Terima Supaya kasih. ya intinya itu kita berani mengambil mengambil yang bagus-bagus. Dan Bapak Ibu ketika sudah tahu itu bagus baru bisa kita ambil. Kalau nggak bagus jangan diambil ya. Jadi kawan-kawan semuanya pastikan kita punya keterampilan mendapatkan referensi terbaik. Nah, ini referensi ya. Referensi dalam Mendeley kita. Ini dalam Mendeley kita. Nah, nanti kalau kurang jelas Pak Sarifudin bisa bisa share screen ya. Ini contoh Ya, ya. Referensi yang bagus ya Pak, itu satu ya, ada alamat digitalnya. Biasanya biasanya tertulis di sini Pak. Alamat doi ini Pak. Bapak lihat di sini enggak? Doi ini. ya, siap. Ya, Nah, doi itu singkatan dari Digital Object Identifier. Oke. identifier. Nah, ini kalau ada doi-nya nih Pak, aman Pak. Ya. Misalnya nih Pak, misalnya nih ya, ini salah misalnya, ini judul ya, ini implementasi aplikasi sistem informasi pemerintah daerah, SIPA nih. Misalnya nih kita salahkan ya, nah misalnya salah gitu ya, oke. Kemudian nama jurnalnya, nama autornya ini juga salah misalnya ya, kita hapus. Nah salah misalnya ya, kan ini database ini kan harus diperbaiki toh, satu-satu. Judulnya, autornya, kemudian tahunnya. Nah, tahunnya kan 2021, terus apa kan nama, judul, tahun, sumber. Ya, sumbernya itu jurnal, nama jurnalnya. Nah, kalau sudah ada doi-nya nih, Pak. Kalau ini tinggal ini, Pak. Nih. Ya nih, kaca pembesar nih. Bapak lihat enggak saya ulek-ulek nih. Ya, ya. Nah, ini tinggal diklik gitu, Pak. Nah, look up succeeded.
Ya, di atas memperbaiki sendiri, Pak. Oke? Ya, ya. Saya ulang ya, kualitas referensi itu menjadi penting, Pak, dalam riset itu. Ya, jadi kalau nggak bagus, yang repot kita sendiri. Ngecek sendiri jurnalnya, apa namanya, ngecek. Kemudian apa, judul ngecek, kan gitu toh? Gitu, Pak. Nah, kalau sudah terlanjur jelek dan itu harus saya citasi misalnya. Kalau terlanjur jelek sudah harus disasi, ya mudah saja. Bapak cek satu persatu. Misalnya kita temu ada enggak ya yang tidak ada doinya ya. Karena ya ini untuk latihan terus ya ini. Nah, ini misalnya nih, information system ada doinya enggak nih ya? Oh, kebetulan ada. Nah, kalau ada doinya tinggal look up seperti ini. Nah, kalau misalnya ada paper yang tidak ada doinya, misalnya, Bapak ada enggak papernya yang tidak ada doinya, Pak? Tadi, Pak, ada enggak, Pak? Ya, ada doinya, nanti di look up, ya salah terus, Pak. Karena memang dia tidak ada alamat digitalnya. Gitu. Jadi, saya ulang ya, kalau referensi bagus, cukup pakai doi di look up. Ini, Pak. Diklik ini, Pak. Ini, Pak. Oke. Kemudian, kalau tidak ada doinya, Bapak cek satu persatu. Yang dicek apa saja? Ada 5, Pak, yang dicek, Pak. Saya buka, ada 5. Bapak harus hafal. Karena ini semua pekerjaan ketika saya atau Bapak Ibu masih S1. Nah, apa yang dicek, Pak? Untuk citasi itu. Ayo, urutkan. Nama. Judul. Urutkan, biar tidak salah. Nama, terus? Nama. Tahun, ya kan? Tahun. Terus apa lagi? Judul. Judul. Itu? Apa lagi? Jurnal. Nama sumber, ya toh? Nama sumber itu bisa buku, bisa jurnal kan? Betul nggak? Ya. Nah, terakhir apa? Alamat digital. Nah, alamat digital itu apa? Bisa URL, itu Pak, atau doi. Nah, wis. Di sini letak menulis modern itu, Pak. Oke? Kalau dulu kan cukup nama, tahun, judul, sumber, itu. Misalnya Sugiono. Nah, Bapak Ibu sering ngetik Profesor Sugiono kan? Itu dosen favorit saya. Sugiono. Apa tahun 2021? Apa? Teori tentang metodologi riset. Nah, gitu toh. Nah, itu kan judulnya. Terus sumbernya Balai Pustaka. Kan gitu toh. Ya enggak? Nah, sekarang kalau sumber tidak ada alamat digitalnya, ya alamat kita kembali ke masa lalu. Kalau ujian suruh bawa buku, pikul. Nah, kan? Mau Bapak Ibu kembali ke masa lalu? Capek. Nah, oke, begitu. Terjawab, Pak Sarifudin? Ya. Oke. Terjawab, Pak Prof. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Andian. Loh, ada yang nanya Andian. Oh, siapa ini? Pertanyaan siapa nih, Pak? Gamalusi. Mana Gamalusi? Siap, Pak Prof. Oh, Bapak nih ya, Bapak Gamalusi. Iya, Prof. Revealing the Atadike cultural system to build peace for national security. Keren. Udah, bagus nih, Pak. Wah, Iya, Pak. soal kerangka berpikirnya, saya pernah dengar dan ingat baik tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Prof tentang ibarat membangun sebuah rumah, soal apa bahan untuk buat dinding itu urusan lain, tetapi mesti ada tiang, semacam tiang itu sudah bisa membentuk kerangka bangunan. Ya. Saya ingat baik itu, sehingga saya bertanya, kalau judul yang seperti ini, kira-kira kerangka berpikirnya untuk kita bangun sebuah jurnal itu bagaimana begitu? Mohon bantuan, Prof. Oke, ini ya. Ini kan judulnya nih kan. Nah, ini Ya, kalau Prof. saya usulkan ya, Pak, reviewing the text ini. Nah, ini kan. Bapak bangunnya itu pitch ini loh, Pak. Pitch ini, Pak. Yang jenengan kejar tuh, Pak. Security, keamanan nasional itu loh, Pak. Iya, Yang Pak. jenengan kejar itu, Pak. Jadi bobot untuk nanti referensi kalimat urean yang Bapak akan kejar itu adalah bagaimana building pitch itu
itu terbentuk dengan cara Atadiga Cultural System. Atadiga itu kalau apa saya tidak tahu, urusan Bapak. Ya, baik. Tapi Atadiga itu memang membantu menjadi kontributor utama membangun perdamaian dunia, perdamaian nasional, kan itu. Siapa, Prof? Kalau gambarnya seperti ini, Pak. Contohnya nih, Pak. Ini pitch ini, ya. Pitch ini Y, Pak. Y. Oke. Pitch ini dibangun dengan cara ada 3 level sistem ini. Nah, ini nanti digaya kotak-kotak bisa, Pak. Gitu. Ini dibuat gini, Pak. Nah, gitu, Pak. Nanti Bapak buat, saya layoutnya beres dulu. Ya. Nah, tadi Bapak buat, misalnya nih Pak, Atadiga nih, cultural system nih, nah, nanti ada apa gambar berikutnya, apa yang mendukung Atadiga apa, kan ini sistem kan, kalau Ya, sistem kan berarti ada komponen-komponen kecil yang terlibat kan, nanti ya, ini Pak, ya. ada kotak apa, panah ke sini, ada kotak apa, panah ke sini, ke sini. Nah, endingnya nanti diproses dengan cara apa, kemudian muncul pitch for national security, gitu loh Pak. Bapak Ya. bisa kan tidak? Kerangkanya kan seperti ini Pak. Baik, Pak, Prof. Itu X Ya. ini ke Y ini kan. Itu Pak. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Gamalusi ini untuk doktor kan? Tidak, Pak, mau apa ikut syarat untuk mengikuti ujian tesis. Nah, oh tesis. Oke. Bapak ceritakan seperti ini sederhana, kemudian nanti dari promotor Bapak akan diperkaya oleh mereka. Seperti ini gimana Prof? Mudah-mudahan minta masukannya begitulah. Pokoknya orang menuntut ilmu itu istilahnya harus glosor lah. Nah, Bapak jangan merasa sok pinter di depan profesor, jangan merasa sok cerdas di depan guru, Bapak tidak akan mendapatkan ilmunya nanti. Siapa? Seperti ini bagaimana, kemudian setelah itu mohon saran, mohon bimbingnya. Udah gitu aja. Siapa? Pintu masternya Bapak ada di dia. Siap, Prof. Okay. Terima kasih. Oke ya, terjawab ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi nih. Isna Kodriyati. Isna Kodriyati ada? Oke. Melihat ada. Lihat ya. Oke. Aku saya yang di camp Solo kemarin, Pak Jo. Oh, yang di Solo ya, Masya Allah. Akhirnya ketemu saya kan? Ya. Oke. Ini sebagai ini rencana paper kedua ini, Pak Jo. Mantap ini. Ini sudah kelihatan ini. Ini namanya sebagai metodenya, tuh Inggrisnya sebagai nah sekarang gini, attitude itu positif atau negatif sih sebenarnya attitude itu? Positif. Positif ya. Ya. Kalau dia suka mengutil itu attitude ya. Suka celemer apa ya? Suka ngambil itu kan sikap kebiasaan, itu attitude baik apa buruk itu? Buruk kalau itu, Ji. Tapi dia attitude juga kan? Ya. Kalau begitu attitude itu baik apa buruk? Itu yang jadi saya ragu. Karena nanti akan menentukan to increase ini, Bu. Kalau misalnya attitude ini antara baik dan buruk sama, ini bisa untuk to increase ganti to improve gitu. Ganti to improve. Nah, gitu. To improve student attitude gitu. Gitu, Bu. Terus berikutnya nih, quasi experimental approach ini kan risetnya Ibu. Ya. Nah, ini Ibu enggak usah, ini masukkan ke riset metodologi. Oh, tidak ditulis di judul. Enggak usah. Logikanya begini. Yang penting itu pohonnya tumbang. Perkara tumbang pakai pisau, pakai senso, enggak penting. Ceritanya nanti kalau orang kepengen tahu lebih dalam tentang bagaimana occupational health and safety knowledge based intervention itu bisa memperbaiki student attitude. Nah, kalau ingin tahu lebih jauh, lebih detail tentang bagaimana ini bisa memperbaiki attitude, ya baca risetnya, baca papernya itu. Tapi kan dari judul itu sendiri sudah kelihatan, Bu.
bahwa judul Ya. ini memberikan kontribusi, gitu. Ya. Itu, Bu. Ya. Gitu ya. Terus untuk teorinya ditulis nggak Pak Jo? Ini kan kita ceritanya pengen menjelaskan untuk attitude-nya itu berdasarkan teori TPB ini. Itu Boleh, Ibu. ditulis. Jadi nanti Ibu tegaskan di dalam attitude itu, makanya teorinya ini boleh. Oh, iya. Saya coba cek ya, Bu ya. Theory of Planned Behavior ini ya. Ya. Coba saya buka di Scopusnya. Populer Pak enggak? Kalau nggak populer, mending ganti. Kalau populer ya bagus lah. Kalau populer boleh. Nggak populer dipakai juga boleh. Sama aja nih. Saya buka ya. Teori. Nah, Ibu harus terbiasa seperti ini ya, Bu ya. Sudah anu kan? Sudah kita latihkan kemarin kan? Ya. Oke. Theory of Planned Behavior atau Planned Behavior sih coba. Nah, kalau tidak ada kita rubah. Tidak tidak. Ding dong. Wih, ada ternyata 16.000. Aman, Bu? Ada. Aman, Bu? Ya. Nah, aman ya? Populer, very Ya. populer. Ibu bisa gunakan ya. Artinya Ya. Ibu tidak akan kekurangan referensi gitu loh ya. Kayak gitu. Ya. Terus untuk nanti misalnya ini rencananya mau dimasukkan jurnal, kira-kira itu jurnalnya untuk yang fokusnya di mana ya Pak Jo ya? Saya tuh Education masih kalau bingung ini. kalau Kalau ini artikelnya. jelas education ini. Hmm, Jelas education bisa, kalau psikologi juga bisa. begitu. Hmm. Oke. Psikologi Ya. bisa, education bisa. Ya. Ya. Gitu, Bu. Ya, ya. Terima kasih Oke, Pak Jo. Ya. sama-sama. Berikutnya, Hmm. sekarang Bu Esna sudah yakin Irmanto. Oh, ini kalau sudah judul ini berulang-ulang terus nih. Padahal Bapak Ibu sudah harus bisa nganu nih. Nah, Hadir Prof, hadir Prof. saya yakin. Ya, hadir Prof. Nah, optimalisasi Bapak Ibu, saya copy dulu biar mudah dibaca oleh kawan-kawan. Oke. Ding. Nah, ini ya. Optimalisasi tanggap darurat bencana longsor berbasis ISO untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Gitu ya. Nah, ini berarti yang berbasis ISO itu manajemen ya? Ini manajemen ya? Ya Prof, sistem manajemen Prof, khususnya untuk K3 Prof. Tapi kita Oh, integrasikan supaya nanti bisa dioptimalkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bencana landslide-nya Prof. oke, tanggap darurat bencana berbasis ISO untuk meningkatkan. Boleh juga, tidak ada masalah, ini sudah ketemu sebenarnya. Untuk meningkatkan sudah kelihatan, untuk nah, ya untuk meningkatkan betul. Udah oke nih Pak. Udah oke. Kalau Dan yang untuk di Scopusnya, apakah dari mana kita bisa melihat kalau ini sudah ada yang ini Prof, yang nyantol Prof? yang nyantol, pasti. Nah ini bahasa Inggris kan nanti baru ketemu. Bahasa Inggris kan ya. Nyantol, pasti nyantol. Semua ilmu pasti nyantol. Nggak ada yang nggak nyantol. Nah, bahasa Inggris kan coba ya. Nah, landslide emergency response. Nah, misalnya ini. Ini kan Bapak mencarinya nanti harus ini. Keywordnya nih. Keyword. Nah, keyword. Emergency response Nah, saya isu. tanya aja. Nah, optimalisasi, buang. Tensi emergensi, koma. Kan gitu toh? Uh, sense of emergency ya? Iya enggak? Ada enggak? Emergency. Nah, itu. Koma. Based on. Nah, tutup dulu nih. To increase, buang. Community participation, koma. Itu ketemu tuh, Pak. Coba yang paling unik apa nih? Landscape emergency, coba.
Copy, masukkan Scopus. Kalau banyak, ajar jadi, Pak. Masuk sini. Nah, tempel di sini. Ya. Link. Landslide, bukan landscape. Landslide. Ding. Oh, ada loh. 46 kan? Padahal satu keyword kan hanya butuh 10 sampai 15 toh. Ya, Pak? Ya, Prof. Itu kalau dari judul tadi bisa nggak kita lihat keterbaruannya, Prof? Kalau masalah keterbaruan jangan khawatir. Kalau keterbaruan, kita cek, mesti tidak ada yang sama. Kalau pakai judul pola saya ya. Pola saya ini, kita judulkan ini. Apakah ada yang sama? Kita copy, masukkan Google. Tidak akan sama. Misalnya masukkan ke di sini. Misalnya masuk ke judul sini. Nggak mungkin ada yang sama. Misalnya diganti source article title. Apakah ada itu? Judul seperti itu. Pasti nggak ada. Tung. Judul saya itu very unique cara nyusunnya kok. Nggak ada kan? No dokumen kan? Ya kan? Ada. Tadi dari apa tadi, Prof? Artikel apa, Prof? Artikel title. Iya, no artikel title. Kalau dari Google, Prof, gimana, Prof? Cek aja Google, pastekan di sini. Apakah sama? Enggak mungkin ada yang sama. Judul saya itu unik kok cara membuatnya kok. Ya, makanya Bapak Ibu enggak usah ragu. Ya, karena apa? Ilmu itu, Pak. Semakin orang tuh hidup, semakin banyak problem, semakin banyak solusi yang dibutuhkan. Betul nggak? Betul nggak? Gitu loh. Bapak Ibu punya anak satu, harus punya satu solusi. Hanya ada dua solusi. Anak tiga solusi. Beda-beda kabeh, Pak. Betul nggak? Betul nggak nih? Betul, Prof. Jadi kalau orang membaca dari judul kita itu langsung terinspirasi nggak kira-kira, Prof? Kan Siapa? tujuan kita kan agar nanti editornya membaca kita itu mereka terbawa dengan pemahaman mereka juga. Gini Pak ya. Pokoknya jangan khawatir dengan yang namanya apa istilahnya kebaruan atau novelty. Kebaruan atau novelty itu Thomas Alva Edison itu menghabiskan hidupnya di ruang laboratorium itu berpuluh-puluh tahun, Pak. Untuk mendapatkan itu, Pak. Jadi Bapak jangan melihat Alva Edison tuh menemukan lampu pijar. Enggak. Itu jalannya menuju ke sana terjal dan berliku dan panjang. Jadi kalau kawan-kawan bernostalgia ingin kebaruan, Bapak Ibu terus saja meneliti. Lama-lama nanti akan ketemu keterbaruan sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah punya kebaruan dulu baru share ide? Jangan. Apa yang kita punya, share. Apa yang kita punya, share. Begitu caranya. Ya, ilmu itu semakin digali semakin bening, Pak. Sumur semakin diambil airnya semakin banyak dia. Begitu, Pak. Jangan menunggu profesor untuk ngajari orang tuh. Betul, Pak? Betul nggak? Betul, Prof. Jadi kalau yang tadi itu judul saya kalau di Journal Finder masuknya ke jurnal mana itu, Prof? Terkait mengenai disaster, Kak, Prof? Nah itu bisa ke environment bisa. Nanti kalau jurnal bisa kemana? Environment bisa. Ada nanti. Coba saya cari ya. Ke jurnal mana gitu targetnya, atau Pak? Mau Iya, dijual Prof. kemana Karena gitu, itu spesialis disaster, Prof. Nah, disaster ya. Iya, Prof. Nah, coba dicari, coba disaster ada enggak? Ruang lingkup disaster kalau nggak ada nanti cari yang lain berikutnya. Yang di atas dinaikkan dulu skopnya. Masuk sini Pak, sos. Nih, sos. Coba subjek area disaster ada enggak? Oke. Oke. Disaster. Enggak ada. Enggak ada ya? Nah, harus pelan-pelan gini, Pak. Nah, misalnya emergency. Nah, emergency medical, emergency nursing. Ini mungkin masuk lingkungan, Pak. Nah, masuk environment. Bencana, disaster, terus apa lagi sih? Emergency. Tidak ada emergency. Ini emergency darurat nganu nih, kesehatan. Maksudnya environment, Pak.
Ya, karena kalau di environmental saya cek itu Prof, nggak spesifik ya Prof, karena banyak sekali dia. Itu yang mana spesifiknya Prof? Oh gini, yang miscellaneous nih, yang serbaneka nih. Oh, miscellaneous ya. Miscellaneous itu serbaneka kan. Nah, cari apply. Nah, terus nanti ini tampilkan yang paling banyak. Ini all kan tampilnya nih. Tampilkan sampai katakanlah 200. Oke, 200 cari yang coba nanti tentang emergency. Di kontrol F aja. Emergency ada enggak? Oh, itu. Oh, manajemen enggak ada. Ada enggak di starter? Di starter. Bayar pajak kendaraan saat ini Ya. sudah telah diwakilkan. Pembayaran pajak itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, perubahan sistem bayar pajak kendaraan itu Tapi, nah menurut saya ini masuk dalam lingkungan ini, Pak. Lingkungan ini. Tapi nanti ketika mau masuk, Bapak harus pastikan misalnya lingkungan ini tentang apa ya? Science and Ekoteknologi misalnya ini misalnya ya, Pak. Misalnya nih ya. Nanti Bapak harus cek di scope and aim-nya itu. Ini dibuka. Nah, kalau Bapak ragu bisa dikirim email ke dia apa topik ini bisa masuk. Itu aja. Ini environmental science, ekologi, environmental engineering. Nah, Bapak masuk ke sini. Kemudian dicari MN scope-nya. About. About. Nah, about. Nah, NN scope-nya nih. Masuk enggak? Nah. It is specifically interested in traditional topic including global change, ecology, environmental science, environmental technology, ecological technology. Bisa enggak Pak masuk salah satu nih Pak? Belum Prof, itu kalau untuk environmental science itu lebih kepada lingkungan spesifiknya. Ini kita fokusnya ke disaster Prof. Disaster. Nah, emergency ya. Nanti cari lagi. Ke bencana dia Prof, khususnya. Natural ya? Bencana alam itu bahasa Inggrisnya apa sih? Boleh Prof, natural disasternya. Natural Tapi disaster. kalau di kita nggak bisa mengatakan natural disaster Prof, harus natural hazard dia. Oh gitu ya. Bencana. Ya. Coba. Bencana alam ya. Kalau di bahasa Kalau Inggris. kita nggak dibolehkan menuliskan bencana alam Prof, jadi dia harus bahaya alam Prof. Bahaya alam. Ya, karena alam itu sebenarnya nggak kasih bencana, kita aja yang membuat bencana Prof. Jadi Oh, natural hazard namanya Prof. oh bukan natural disaster ya? Nggak boleh Prof. Natural hazard. Hazard ya? Ya. Ini ya? D pakai D itu Prof. Z-nya 1 Prof. Ya. Udah. Nah, coba natural hazard. Nah, ada enggak hazard gitu ya? Coba natural. Kalau natural coba kita cari naturalnya. Kita geser. Masuk ke source. Natural. Coba masuk ke naturalnya ya Pak ya. Coba ya. Naturalnya. Natural. Nah itu. Ah, itu Pak. Ya enggak? Masuk enggak nih Pak? Itu lebih kepada konversi landscape ya Prof. Iya, tapi kan ilmu di atasnya, artinya yang menaungi, yang menaungi. Nah, ini misalnya geography, planning, development, planning and development, geography, planning and development. Nah, ini misalnya nih, landscape conservation. Ini apa sih? Dunia. Landslide emergency response. Oke. Tidak masuk ya responnya ya. Itu berarti manusianya ya. Manusianya. Ya, Prof. Betul Prof. Oke, manusianya berarti ini berarti kayak manajemen manusianya menghadapi bencana nih ya. Betul Prof. Sosiologi ya. Bukan Prof. Ini lebih kepada partisipasinya untuk Kalau ini Pak, evolution behavior.
Belum itu Prof, itu lebih kepada ini Prof. Yang ini? Kalau di dalam ayat Al-Quran itu Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu barangkali ayatnya, Pak. Iya, tapi terus di sininya apa? Jarul Pasati. Tetap masuk disaster itu, Bro. Iya, disasternya. Kalau masuk dalam lingkup di atasnya itu apa? Humaniora bukan. Bukan, tetap ke kebencanaannya, Bro. Mungkin security and protection. Coba security. Saya buka sampai ke 100, 200 ya. Bapak Ibu yang merasa terlalu lama, nggak apa-apa ya Bu ya. Kita kalau bisa sedikit mendalam supaya Aman, apa? Prof. Lanjut, Prof. Ya. Lanjut, Prof. Malam tambah ilmu, Prof. Nih, misalnya Ctrl F. Ini masuk ke natural. Natural, ada berapa tuh? Natural. Ada 6 tuh. Nutrition, natural resources. Berikutnya, lagi ini. Natural area. Landscape conservation. Forestry University, Natural Science Education. Masuk enggak ya? Natural Resource Management. Masuk dia nih, nomor 1883 nih. Belum itu Prof, karena itu lebih kepada kebijakan soalnya itu Prof. N, ini yang Nature Resource Management. Ini kan dua hal yang berbeda, policy, management. Jadi Nature Resource Management, Nature Resource Policy gitu loh Pak. Mungkin loh ya, kita buka. Masuklah itu. Kita masuklah. Coba. Nah, kita cari. Nah, ini misalnya nih. Dari sini udah kelihatan. Nih. Masuk Pak Eko. Masuk ya Pak? Masuk dah Pak? Masuk sini Pak, mestinya nih Pak. Dikit-dikit kena tuh Pak. Kabel. Jangan terlalu Pak. Asalkan jurnal itu menerima sudah selesai Pak, betulnya Pak. Karena kalau jurnal menerima itu artinya dia sudah mempertimbangkan bahwa ini masuk dalam skopnya dia. Oke Prof, itu kalau dia melihat dari 1 tahun itu berapa kali dia bisa menerbitkan dari mana Prof? Buka anunya, apanya ini? Arsipnya. Buka arsipnya. Kalau mau dilihat di sini bisa, tapi hanya jumlahnya saja. Nih. Nah, ini cuma berapa nih? 39. Mungkin cuma setahun 2 kali nih. Tahun 2 kali. Dari mana cara ngitungnya itu Prof? 2 kali 39 itu Prof? Misalnya kalau satu volume kan nggak mungkin cuma 10 kan, biasanya lebih lah. Tapi cek detailnya akan dari sini. Di sini dicari arsipnya. Nah, arsipnya dicari. Arsipnya nanti dia akan punya kebijakan. Ini jurnal ini kapan? Nah, bisa carilah misalnya di sini. Access Policy and Ethics. Bapak nganu aja, ngulik di sini. Diulik Pak, semuanya Pak. Dicari Pak. Oke. Mungkin ketemu itu dulu ya Pak. Bisa dilanjutkan ya Pak, dicari sendiri. Baik, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke Prof, siap Prof. Ya, namanya Springer Nature Pak. Boleh. Bapak coba di sini. Jadi ini juga luar biasa keren. Oke, baik, terima kasih Prof. Pak Yakin Edmanto. Heni Eriastuti. Ini Eriastuti mana? Hadir, Prof. Oke. Bu Heni sudah pernah masuk Rumah Scopus? Sudah. Masuk camp? Sudah ikut webinar yang pertama kemarin. Yang 2 jam? Ya, yang malam itu ya, Prof. 2 jam, oke. Izin latar belakang saya pendidikan ekonomi Islam, ingin meneliti tentang peran wakaf dalam ketahanan ekonomi bangsa. Apakah kira-kira bisa diterima? Wah, ini nih. Ini Bapak Ibu perlu tahu ya. Aslinya Pak, semua ilmu, semua paper itu bisa diskopuskan Pak. Tapi yang penting harus sabar itu. Jadi saya itu sampai ada yang 3 tahun baru bisa publish. Di reject sampai 7 kali, 8 kali. Tapi lama-lama bisa juga gitu loh.
Asalkan sabar aja. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama reject-nya atau tidak terlalu banyak reject-nya. Ya, kawan-kawan mulai dari judul sudah kelihatan, itu memberikan kontribusi sehingga nanti bisa diterima oleh jurnal. Kemudian referensi, ya seperti kemarin itulah yang stupid job semua itu loh. Bapak Ibu ikuti aja. Nah, pertanyaannya apakah itu menjamin? Enggak juga. Karena lulusan UGM juga enggak bisa menjamin semua PNS itu masalahnya. Ya enggak Pak Sururi? Iya kan? Gitu loh. Jadi kawan-kawan, kita nih berhadapan dengan makhluk halus, makhluk goib dengan jurnal tuh. Kita enggak kenal. Gitu loh. Yang submit berapa, kemudian jadi reject berapa, kita juga enggak pernah tahu. Ya. Jadi yang penting kawan-kawan semuanya jangan pernah putus asa. Ya, terus reject, pindah begitu. Lah, kalau begitu enggak ada kepastian, Pak. Ya, bagusnya sepak bola tuh enggak ada kepastian gitu loh. Ini tidak. Tuh, kan? Jadi menarik sepak bola itu. Tapi kalau semua hang langsung warna merah, hang warna merah. Nah, itu setiap melangkah berhenti, setiap melangkah berhenti gitu. Enggak ada emosi-emosinya. Nah, ilmu memang begitu, Pak, di mana-mana, Pak. Ilmu enggak ada kebenaran pasti. Kebenarannya nisbi. Di saat kita lihat ini benar, orang lain bisa melihat salah. Gitulah, Pak. Nah, yang terpenting ketika menyajikan paper itu tampilkan dulu kontribusinya. Kontribusi dari paper saya itu apa? Misalnya ini, ya, kelihatan kan? Nih. Misalnya nih. Nah, ini misalnya kita copy, kelihatan, Pak. Nah, ini peran wakaf dalam ketahanan ekonomi bangsa. Ini dalamnya nih tidak jelas untuk menjamin ketahanan ekonomi bangsa. Kan kelihatan, Pak, dari judulnya, Pak. Ini bagi orang yang tidak kenal wakaf, walah wakaf ternyata ngono kuwi ya manfaatnya. Orang yang benci wakaf jadi senang, kan gitu. Orang yang tidak pernah terpikir wakaf jadi mewakafkan, kan gitu, Pak. Kan kelihatan, Pak. Jadi ini adalah temuannya, ini adalah signifikansi atau kontribusi ketahanan ekonomi bangsa, objektifnya, kan gitu. Jadi judul harus selalu begitu, Pak. Metode, signifikan, dan objektif. Nah, begitu. Ini teorinya siapa? Ini saya teorinya dari Lawelin, Pak. Orang Portugal. Kenapa judul itu harus strong? Karena judul disitulah orang akan mau membaca, mensitasi paper kita. Judulnya aja sudah, misalnya nih, peran wakaf dalam ketahanan bangsa. Nanti terus apalagi yang ini kan bahasa riset. Bahasa riset kan enggak yang memahami orang yang melakukan riset saja gitu loh. Apa? Ya, tapi beda kalau ini. Ini orang yang tidak melakukan riset pun, orang yang tidak sekolah, ini sudah kelihatan, Pak. Meningkatkan. Gitu. Peran wakaf untuk meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa. Ini orang yang tidak melakukan riset, enak, Pak. Sudah tahu. Ini ada kontribusinya. Gitu loh. Ya. Pakai 3 ini, Pak. Ini adalah metodenya tuh ini, Pak. Nah, supaya Bapak Ibu tahu nih. Nah, saya buat. Ini merah. Oh, itu untuk meningkatkan. Ini signifikan, atau ketahanan ekonomi bangsa. Ini objektif. Bapak harus membiasakan begini, Pak, supaya orang lebih mudah, Pak, menerimanya, Pak. Gitu loh. Oke? SMO atau MSO. Boleh dibalik silakan, Pak. Wah, ini bisa kita balik kok. Peningkatkan ketahanan ekonomi bangsa dengan cara optimalisasi wakaf. Gitu. Misalnya gitu loh. Nah, ini nanti kalau Bapak coba wakaf saja, nanti teori-teori wakaf. Bisa ini diganti dengan model pengelolaan. Wakaf. Misalnya kan gitu, Pak.
Jangan Prof, wakaf. izin nanya Prof, itu Ya. kalau kita lihat kontribusinya kok dari tadi kata-kata yang kita gunakan untuk meningkatkan gitu semua Prof. Saya juga menggunakan untuk meningkat. Ada nggak kata-kata atau sinonim yang lain yang bisa Ada, kita gunakan? ada tergantungnya nih, ketahanan nih misalnya nih. Kalau meningkat bisa meningkatkan, bisa memperbaiki, to enhance, to increase, to optimize, bisa aja. Kalau misalnya mendatar, to address, to keep the sustainability, to address the challenges, gitu Pak. Kalau menurun, objektifnya kalau buruk atau negatif, bisa to decrease, to minimize, to eradicate, gitu Pak. Jadi ini digunakan kok untuk meningkatkan, ini untuk memberikan penekanan gitu loh, penekanan. Karena kan ketika melakukan riset mesti ada hubungan positif signifikan. Ada kata-kata lain hubungan positif signifikan. Nah, ya memang riset itu selalu menggunakan begitu, Pak. Mencari hubungan, mencari sesuatu yang apa istilahnya berperan meningkatkan, menurunkan, kan begitu toh riset tuh. Betul nggak, Pak? Bapak sudah dokter belum, Pak? Betul, Pak. Riset seperti itu toh. Bapak yang sering riset kan begitu, Pak. Ternyata tidak ada hubungan signifikan. Berarti itu berarti tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, ya jangan diambil kebijakan. Nah, gitu loh. Contohnya misalnya gini, burung pipit apakah berpengaruh terhadap kehancuran dari panen padi? Nah, burung burung apa itu loh? Emprit itu loh. Wah, ketika petani minta kepada penguasa, petani demo ke penguasa, burung pipit basmi habis supaya kami panen raya. Wah, setelah dibasmi ternyata tidak panen raya, justru malah gagal total. Karena apa? Muncul belalang jutaan. Itu. Kenapa muncul belalang jutaan? Karena nggak ada burung pret. Gitu loh. Setelah diteliti ternyata gagalnya panen bukan karena burung pret. Kan tidak ada hubungannya, Pak. Gitu, Pak. Nah, begitu, Pak. Gimana, Pak? Bisa, Pak? Menerima, Pak? Ini jadi bicara tentang riset metodologi nih. Ini bukan forum mata kuliah riset metodologi loh ya. Lanjut. Nanti saya salah tema nanti ya. Oke, Bu Eni sudah bisa menerima Bu Eni? Bu Eni Haryastuti malah tinggal pergi ya. Wes, anggap aja sudah karena tidak ada jawaban. Izin bertanya, Prof. Oke, sebentar. Ini ada chat. Pertanyaannya lewat chat, nanti dimarahi yang lain. Halo, Prof. Izin, Prof. Pak, lewat chat ya, Pak. Minggu lalu ada film baru yang baru dirilis itu, Prof. Apa? Wakaf itu Ibu perlu nonton, kayaknya minggu lalu sudah dirilis itu film baru di bioskop. Judulnya Wakaf. Oh, oke. Nah, ide usul bisa diterima. Lanjutkan. Nah, oke. Bu Rafama Dewi. Mana Bu Rafama Dewi? Saya, Pak. Oke. Pertanyaannya ini bagaimana mensitasi ya, Bu? Ya, dari Nah, berita-berita atau buku gitu, Pak. Kalau tadi Bapak contoh kan langsung dari jurnal ya, Pak. Bisa langsung masuk ke Mendeley gitu. Nah, kalau ini gimana ya? Saya lupa. Awal-awal sekali Bapak pernah ngajarin, saya lupa, Pak. Oke. Saya tegaskan dulu ya. Berita buku itu kadang tidak memperkuat kualitas paper loh ya. Ya, betul, Pak. Tapi buat fenomena seperti itu bisa juga. Atau berita yang keluaran dari pemerintah justru. Baru tanggal sekian sudah ditetapkan anu-anu itu bisa menjadi satu. Jadi ini ada nama dalam berita itu, ada tahunnya, ada judulnya, ada narasumbernya, nama sumbernya, kemudian alamat digitalnya ini. Alamat digitalnya ada URL atau doi. Yang penting ada 5 ini. Yang penting ada 5 ini. Maksudnya biar masuk otomatis muncul di daftar referensi kita di bawah itu loh, Pak. Nah, itu harus mungkin ya. Dulu beritanya. Misalnya nih kita kasih contoh. Ya. Contoh misalnya ini apa? Ini lagi ini apa nih? Gibran ya? Oh, enggak ada ya.
Oh, lagi ini. Apa coba berita apa, Bu? Saya ambilkan di Berita, sini. berita tentang IKN, Pak. Oh, IKN. Pembangunan Ah, IKN. IKN. IKN ini apa nih? IKN tok ini apa? Eh, pembangunan IKN gitu aja, Pak. Coba. Pembangunan ya. Tadi ada yang bagus. Pembangunan. Hmm. Oke. Hmm. Oke, misalnya ini ya. Oke, berita, berita di mana? Ini ya, misalnya ini ya. Ya, Ini ya. boleh, Pak. Ya, Oke. ya, boleh, Pak. Oke. Nah, ini ada statement ini kan? Hmm. Nah, oke. Nah, Ya, ya. Ini nah, ya 18 Agustus nih ya. ya. Nah, ini bisa di copy, Mm-mm. copy di PDF kan nanti terus di misalnya nih, copy ya. Ya. Ibu masukkan Word, buka baru. Oke. Buka baru sini. Nah, ini ya. Oke. Ya. Nah, oke, sudah ya. Hmm. Setelah itu di PDF kan masukkan di Mendeley. Di PDF kan save as ya. Save as, ya. Yes, di PDF kan dulu ya. PDF Ya. kan. Misalnya saya masukkan di mana nih? Saya geser dulu wajah Bapak Ibu ya. Ini, oke, tekan di PDF. Apa judulnya ya? Kementerian PUPR ya. Ekspor. Oke, terus masukkan Mendeley. Nah, masukkan Mendeley ini. Langsung library. Masuk all dokumen tidak. Ini. Ibu ya, ini. Add file. Ya. Siap. File. Kemudian mana tadi? Tadi di mana ya? Kan? Kemudian, ya. Nah, oke. Terus keluarlah ini, ya toh? Nah, Oke, ini toh. siap. Nah, Ya. ini judulnya ganti. Hmm. Nah, judulnya seperti tadi. Ya itu tadi aku bilang. Kalau referensinya tidak bagus, repot. Gitu? Ya. Ini kan Kementerian PUPR proyeksikan ini sudah benar toh? Ya, betul. Nah, oke. Nah, jurnalnya namanya apa nih? Tadi apa? Bukan jurnal kan namanya tadi? Koran ya? Apa tadi ya? Berita di web kementerian ya? Oh ya. Ini ya. Iya. Sumbernya ya Kementerian Berita PU ya. Dan Ya. Perumahan ya. Ya. Nah, ini namanya ini diganti nih. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, newspaper artikel masuk sini. Ya. Oke. Ini ganti dulu. Nah, ini kopi aja masukkan di kementerian ini publikasinya. Kopi. Masuk sini. Paste, itu. Autornya siapa ya? Autornya ya? Ada autornya. Autornya tadi J, apa tuh? Singkatannya J itu ya J autornya. ini. Nah, wis. Tahulah J ini aja. Nah, tahunnya katakanlah 2003. Wis, sini toh. Nah, ini ada. Nah, toh. Nah, setelah itu citasi. Kita coba citasi. Ya. Citasi yang nih, klik. Ini references. Misalnya tulisannya apa ya gitu ya, Bu ya? Terus, Siap. Citizen, terus go to Mendeley. Ayo. Nah, oke, link. Nah, ini kan? Set. Nah, link. Ding 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 ding. Satu, atau ganti apa? Versi 7. Setelah saya apa tadi dia Lung. salah. Nah, kita. Nah, Iya. ya. Terus coba di bawah references. Dan dia yang bilang tadi di FM Link insert bibliografi. dari sisi pekerjaan ya
Kita di sini banyak. Tapi Nah, terlalu kita juga di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. itu. Itu ya, iya, jelas sekali. Nah, tapi ini harus diberesi ya. Ini J 2003. Ini salah ini. Ini judulnya benar ini ya, sampai abad nih ya. Itu judulnya, betul. Nah, tapi ini Betul. ini sampai sini tok mestinya nih Kementerian. Nah, ini di nih HTTP-nya ini Bu. Ini diberesi. HTTP-nya beresi aja. Ini kan ada HTTP-nya nih. Nah, ini kan. Berita kementerian. Nah, ini panjang nih HTTP-nya nih. Nah, ini kan panjang sekali nih. Ya. Nah, oke. Masuk aja sampai berita aja misalnya loh. Nah, ini kan. Prof, apakah seperti itu mau diterima Scopus, Prof, untuk citasi, Prof? Kan sudah saya bilang. Buku, berita itu jangan dipakai. Tapi Ibu mau mencoba mendelekan, mencitasikan. Gitu loh, Pak. Iya, gitu, Pak. Oke. Apakah diterima? Ya, saran saya hanya jurnal yang bagus, yang tertinggi itu. Nah, Iya, kan paham. gitu, Pak. Tadi sudah disclaimer seperti itu, Pak. Oke. Nah, sampai berita saja. Sudah, selesai. Kalau tidak ada sumber lain, hanya itu saja sumbernya, Pak, bagaimana? Makanya kalau terpaksa hanya itu ya enggak masalah toh. Nah, coba ini kan kita perbaiki, refresh saja Bu nanti. Oh. Refresh. Ding 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 ding. Nah, kan? Oh ya, baik Pak. Kok J ada titiknya, gitu? Di sini perbaiki aja. J ada titiknya kan enggak boleh kan? Harusnya kan J enggak ada titiknya kan? Nah, tadi kita copy aja mana tadi? Nah, J ini. Oh. Kalau tidak ada nama penulisnya itu bagaimana? Anonymous. Oh. Tulis saja Anonymous di situ. Anonymous ya. Gitu. Bagaimana Bu? Terjawab Bu? Ya, terjawab. Kalau buku juga sama berarti ya Pak ya? Sama. Oh, itu buku abal-abal dibuat seperti itu juga bisa loh. Baik. Sedikit lagi Pak. Bapak kan langganan, Scopusnya langganan Pak. Jadi seakan-akan mencari apa-apa mudah sekali gitu. Terpancing. Kalau yang kami yang belum berlangganan bagaimana ya Pak? Kalau nggak langganan Ibu, ya rada rekoso sedikit. Lewat pintu samping, lewat belakang, lewat depan, lewat atas gitu. Itu kayak orang nonton bola itu. Kalau nggak punya karcis ya lewat melangkring di pohon gitu lah. Zaman cilianku gitu belum. Oh gitu. Oh, ya. Nah, gimana caranya? Pakai turunannya, pakai mendeley.com atau sciendirect.com. Dua itu sudah cukup, Bu. Sciendirect ya. Sciendirect.com atau mendeley.com itu turunan Scopus, ya. Ya. Atau kolaborasi, Prof. Wah, kolaborasi itu sudah tidak boleh. Sudah pilihan wajib itu. Nah, hidup itu kolaborasi. Anak saya itu kalau tidak kolaborasi antara saya dengan istri tidak ketemu anak saya. Kolaborasi hidup. Betul. Gitu kan? Oke, selesai. Anonymous itu apa maksudnya itu Pak? Anonymous. Anonymous itu apa artinya Pak? Anonim ya Pak? Ya, anonim. Nggak dikenal. Tidak dikenal. Tidak dikenal. Ya. Oke. Sekarang lanjut. Reynaldi. Wah. Ya, Prof. Ini bukan Tukul Armana kan? Bukan, Pak. Bukan, Prof. Ya, Prof. Mohon diulang cara cari referensi untuk introduction. Contoh, Pak, logistik memegang peranan penting dalam perusahaan. Oh, oke. Ini mencari referensi, toh? Iya, Prof. Itu, Prof. Mencari referensi, kuncinya Bapak Ibu harus sudah menetapkan patok duga, apa namanya, keyword. Nah, keyword itu Bapak Ibu harus punya dulu sebelum mencari referensi. Kalau belum punya keyword, ya Bapak Ibu beresi dulu keywordnya. Oke kan? Kita beresi dulu keywordnya. Keywordnya dari judul. Nah, oke. Ini ya. Ini judul perbaiki dulu. Logistik memegang peranan penting dalam perusahaan. Pentingnya di mana? Dengan manajemen logistik begitu maksudnya nih? Iya, betul, Prof. Nah, nanti logistik itu nasi. Nah, logistik gitu loh. Manajemen logistik. Kira-kira pentingnya di mana? Membuat perusahaan menjadi hancur, apa menjadi makmur, atau menjadi maju gitu loh. Lebih efisien, Prof. Untuk meningkatkan efisiensi misalnya gitu. Atau untuk menjaga
menjaga apa namanya? Efektivitas. Nah, menjaga efektivitas SMS. Efektivitas pengelolaan. Efektivitas apa namanya ya? Ya, apa nih yang kira-kira Biaya, Prof. tata kelola? Apa nih? Apa masih ada di kalimat sebelumnya supaya kawan-kawan jangan ya, jangan SMS kan mulai dari manajemen banyak sekali kan. Ini mesti muncul nih supaya nggak gantung. Oke. Nah, dari sini kawan-kawan harus keywordkan. Keywordnya apa? Manajemen logistik. Ya, misalnya nih, manajemen logistik di bahasa Inggris kan apa? Bahasa Inggrisnya manajemen logistik. Logistik manajemen. Logistik manajemen itu. Nah, gitu. Ding. Copy. Template-nya di Scopus.com. Enak tuh Pak, Bapak Ibu. Harus segera punya lisensi Scopus. Kalau nggak punya, datang ke rumah saya. Ya Bu, Pak. Gampang kok. Rumah saya juga enak, enggak ada hantunya. Adanya jin dan tuyul. Logistik manajemen atau oke, sudah set. Nah, dalam hitungan detik akan keluar sebanyak teng dong. Banyak sekali. 3.300. Itu Pak. Gimana Pak? Nah, pertanyaannya kan, gimana memasukkan ke introduction? Ya, Bapak harus menyiapkan dulu rumahnya. Ya, menu rumahnya harus disiapkan. Gimana cara menyiapkan rumahnya? Pakai kerangka. Oke. Bapak sudah memahami kerangka paper kan, Pak? Sudah Pak yang dari Bapak kemarin. Nah, kan ada apa tuh? Ayo, sebutkan ayo kerangka paper. Yo. Introduction. Terus isinya apa introduction tuh? Yang diterima semua Pak. Apa namanya? Tujuan. Ya? What is known. What is known. Terus apa lagi? What is unknown. Unknown. Aku yuk melu-melu apa lagi ora temuan saya kok. Supaya saya pakai itu karena apa? Memudahkan saya kerja, itu aja. How and why. How and why. How and why. Should we fill the gap. Nah, itu apa? Nah, apa nih? Manajemen. Nah, nanti dibuat kalimat. Itu Pak. Yang kalimat saya itu yang what is known itu Pak. Jadi yang logistik manajemen itu untuk menjaga efektivitas itu what is known gitu Pak. Ya, what is known-nya tentang efektivitas sebuah perusahaan, kunci dari meningkatkan laba atau meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan gitu. Nah, yang satu kalimat itunya nyarinya gimana Pak Prof? Kalimat buat sendiri no. Bukan maksudnya di jurnalnya Prof. Baik, ini pakai logika kan ya. Saya analogkan ya supaya mudah ya. Pak siapa tadi Pak? Renaldi Prof. Pak Renaldi. Pak Renaldi memasak nasi. Itu Pak. Nah, itu ya. Oke. Ya. Kalimat berikutnya harus ada hubungannya dengan Pak Renaldi atau bagaimana cara masak dan apa itu nasi. Misalnya nih, menurut Ratnayanti, kan gitu toh. Ratna mana? Pinjam nama ya, Bu. Itu tahun 2023. Kan gitu toh, Pak. Pak Renaldi adalah bla 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 bla. Kan gitu toh, Pak. Gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang kita contoh misalnya tentang apa nih? Kalimat yang kita praktekkan ya. Kita praktekkan sekarang. Nah, misalnya nih.
Saya membuat kalimat ini yang ada di Mendeley saya, Pak ya. Nah, Ya. Mendeley saya kan tentang pendidikan, Pak. Makanya saya pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan taraf hidup seseorang. Nah, kan gitu loh. Titik. Ini pakai bahasa Indonesia atau Pak? Bahasa Inggris. Ya. Betul, Pak? Cedek. Berikutnya tentang education, toh, Pak. Ini bicara tentang education. Nah, education copy, kemudian pastekan di Mendeley yang kita punya. Mendeley kita yang referensi terbaik semua loh, Pak. Oh, bukan satu kalimat itu langsung ya, Pak? Nggak usah kalimat, satu aja, satu. Loh, kan education banyak sekali toh. Oh, ya toh? Itu, Pak. Oke. Nah, misalnya ini kan sudah diintip, Pak, kuning-kuning nih, Pak. Gitu, Pak. Siapa yang kuning-kuning? Education. Nah, yang menguning-kuningi siapa? Dari Tuyul, Pak. Tuyul. Engine. Iya, Pak. Apa, Pak? Apa, Pak? Tadi ada yang mau tanya, apa? Kalau kalimat selanjutnya itu gimana, Prof? Supaya nyambung gitu. Ya, gini, Pak. Sesudah education-nya itu kan. Ya, misalnya nih, Pak. Ini ya, misalnya nih. Ketemu di sini misalnya, education ini, Pak. Ya kan? Ini kan education ada berapa nih, Pak? 78, Pak. Bapak lihat nggak nih? 78, ulek-ulek nih. Kelihatan, Prof. Kelihatan kan? Bapak tinggal klik, 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 gitu. Misalnya nih. Misalnya nih, ada lagi. Nah, ini misalnya nih. Ini kan ada nih. Educational education. Ya. Inequality affecting student from natural and Rural and low income household. Wah, kita cocok deh ini. Nggak cocok ya. Naik ya. Naik lagi ya, Pak. Naik lagi. Yang kuning-kuning loh, Pak. Geser, Pak. Oke. Nah, sekali lagi. Lagi. Ada. Nah, ini Pak, misalnya ini Pak. Ya, ini Pak. Higher education is celebrated as a vehicle. Bla 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 sampai ini Pak, misalnya nih. Gitu, Pak. Nih kita copy. Gitu, Pak. Copy. Gitu, Pak. Setelah itu masukkan ke sini. Nah, itu Pak. Paste. Steng. Gitu, Pak. Yes. Insert citation dulu. Insert citation. Kemudian go to Mendeley. Blung. Nah. Side atas. Blung. Nah, itu Pak. Udah belum, Pak? Udah tuh, Pak? Nah. Yo. Nah, udah lah. Nah, ini kalimatnya Azioza kan? Itu, Pak. Ini kan bahasa Inggris miliknya Azio ya. Itu. Kita nganu aja, Pak, paraphrase ini, Pak. Nah, kita paraphrase, masukkan sini, Indonesianya taruh atas. Nah, oke. Kita. Nah, oke kan? Oh, ini kita Inggrisnya taruh atas nih, Pak. Ini kan bisa menurut Azio ya. Pendidikan mampu kan itu, Pak. Itu kan kesuksesan ekonomi ya. Pendidikan mampu menaikkan taraf ekonomi seseorang, kata Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Ambil ini aja, Pak. Udah ini aja. Wes. Ini, Pak. Ya, jadi nggak usah satu kalimat education is one way to improve itu, jangan searching itu ya, Prof. Ya enggak, no. Satu katanya. Oh iya. Udah gini lah. Nah, ini timeline di sini. Nah, ini ambil aja nih. Ambil, masukkan ke sini, Pak. Mana nih? Nah, pastenya spasial informatik biar enggak berubah. Gitu, Pak. Kamu sih. Nah, gitu, Pak. Ya, Prof. Bisa? Nah, begitu caranya. Nah, pertanyaannya, misalnya loh, Pak, nanti kesulitan ya. Ini sering terjadi. Pak, saya kesulitan mendapatkan kalimat berikutnya nih, Pak.
Ini sudah ketemu. Oke, kalimat berikutnya ini kesulitan nih, Pak. Nah, begini, Pak. Ini praktek di rumah Scopus ya, Pak. Mohon dimaafkan ya, Pak. Hidup jangan terlalu soleh gitu, Pak. Bagi saya loh. Kalau terlalu soleh, Pak, wah susah banget, Pak, nanti, Pak. Gitu, Pak. Jadi untuk nakal-nakal sidik gitu, Pak. Kiai itu kalau bagus tuh ada misu-misu itu, Pak. Gitu. Jadi kawan-kawan semuanya, misalnya nih, nah siapa nih ya? Kau pinjam Pak Mujahid, Pak Mujahid. Misalnya nih Pak Mujahid, ini namanya Pak Mujahid. Ini misalnya, ini namanya Pak Mujahid. Pak Mujahid. Terus ini kalimatnya ini kan punyanya Pak Mujahid. Tapi kalimat ini sebetulnya Pak Mujahid juga sudah lupa. Kira-kira Pak Mujahid seneng nggak, Pak? Senang. Wah, coba siapa yang merasa misalnya punya tulisan, kemudian disitasi orang, tapi kata-katanya aku udah lupa, udah mengatakan itu. Seneng nggak kira-kira disebutkan di situ? Ayo, common sense. Senang, Bro. Nah, gitu kan? Senang, Bro. Kalau begitu, Pak, kalau begitu, membuat kalimatnya ini, ya tahu Pak, jangan mengutip langsung. Namanya parafrase atau kalimat tidak langsung. Itu. Tapi ojo kebangetan yang salah gitu loh. Misalnya menurut Pak Mujahid narkoba itu penting dalam pendidikan. Wah, ya jangan begitulah. Itu namanya kebangetan. Gitu. Yang penting membuat kalimat yang sekiranya nyeret atau related. Nah, cerempet-cerempet di sini, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi gitu, Pak. Ngutipnya ojo soleh-soleh banget. Ya, Pak. Pak Renaldi? Iya, Pak. Saya tadi nganggapnya itu searchingnya satu kalimat itu. Wah, jangan. Ya. Jangan. Nanti berikutnya, ini menurut siapa lagi? Menurut siapa lagi? Sampai 5. Education menurut 5 orang. Bagaimana cara memperbaiki education menurut 5 orang. Standard living itu menurut 5 orang. Satu kalimat ini, Pak. Kalimat kita ini sederhana, Pak. Nanti diikuti oleh 15 orang Q1. Kira-kira kalimat ini jadi naik enggak, Pak? Iya, iya. Itulah yang saya sebut. Kasih, Bro. Pak Ju mau tanya, Pak Ju. Kaitannya dengan ini enggak? Halo, Pak Ju. Iya, kaitannya dengan ini enggak, Bu? Ya, ada. Tadi kan Pak Ju nyerempet-nyerempet ya, itu ya. Tapi nanti kalau diturnitin nanti plagiarisme, Pak Ju. Gimana itu? Loh, yuk. Makanya ini jangan dibuat kalimatnya seperti Pak Aziona persis. Maknanya aja yang anu. Iya, maknanya jerempet. Jerempet, tapi kata-katanya yang harus jauh berbeda ya Pak Ju ya. Bukan jauh berbeda, maknanya sama. Kata-katanya mau dipuntar-puntir terserah. Gitu. Oh iya, iya Pak Ju. Oke ya? Matur nuwun Pak Ju. Sami-sami. Oke, lanjutkan ya. Terima kasih Pak Ju. Sama-sama. Oke, kali tanya Pak Ju. Pak Priyo. Mana Pak Priyo? Siap, Prof Ju. Oke. Saya masukkan referensi 40, namun di Turnitin hanya muncul 20 referensi saja. Sama bagaimana Prof cara mengelompokkan Q1 tanpa menggunakan user Scopus. Tanpa mengelompokkan Scopus. Ya, gini Pak. Q1, Q2, ketiga itu dinamis Pak. Bisa naik, bisa turun Pak. Jadi Q1 bukan berarti terus dia bertengger Q1. Enggak. Maka tidak dikelompokkan. Dia akan bisa naik, bisa turun. Nah, yang terpenting ketika mencari referensi, mendapatkannya, satu, terbaru. Kedua, banyak citasi. Ketiga, dari sumber jurnal. 4, paper atau artikel, riset artikel. Kan gitu tuh Pak kemarin tuh? Betul nggak? Iya, Prof. Siap, siap. Dari 4 sampai 5 itu sudah nanti biasanya Q1, Pak. Nah, jadi Bapak mencari sekarang sama besok belum tentu sama, Pak. Karena gerak terus, Pak. Q itu, Pak. Gitu, Pak, ya. Untuk Q ya. Kemudian di Turnitin kok muncul 20? Masa sih, Pak? Saya kirimkan ininya, Prof. Apa namanya hasil Turnitin di Prof Ju barusan. Semua. Apakah pakai Mendeley?
Halo Pak. Pakai Prof. Pakai Mendeley. Oke. Saya belum, Prof. Oke. Nah, biasanya kalau di jurnal tuh Pak, ketika kita masukkan paper ke jurnal, jurnalnya langsung mengidentifikasi referensi. Oke. Kalau referensinya itu seperti tadi, Bu, koran apa gitu, nanti langsung invalid gitu, Bu. Mana tadi yang tanya koran tadi ya? Bu, koran tadi, Bu. Bu, invalid. Kalau jurnal Trindex Scopus Q1 valid gitu, Bu. Biasanya sudah langsung terdetek begitu, Bu. Itulah kenapa pastikan referensi yang terbaik masuk dalam paper kita. Pak Priyo, saya menunggu kabar ya. Bu Ayu. Prof, izin saya kirimkan papernya barusan Prof di Prof Jo. Siap. Ya Pak, di chatting. Halo Pak Jo. Iya, di chat papernya Prof. Oke. Pak Ya, Jo, Pak. halo Pak Jo. Halo Pak Jo. Pak Jo, apakah setiap kalimat harus ada referensinya Pak Jo? Setiap kita nulis kalimat, apa harus pakai referensi atau mungkin ada pendapat kita sendiri gimana Pak Jo? Ya kan Boleh ini nggak? pendapat kita. Kita pertama kali kan kita kalimat kita nih Pak. Iya. Ini kan pertama kali punya kita. Itulah kenapa Bapak dan Ibu semuanya mulailah dari pikiran kita yang sederhana. Ini kan kalimat kita dulu. Nah, pendapat orang lain itu apa? Membuat orang lain itu diem gitu loh Pak. Orang komen gitu loh Pak. Karena apa? Kalau ini Q1, editor itu menang gitu loh Pak. Sama dengan Bapak Ibu kalau khotbah Jumat. Seperti kola Rasulullah. Wah, jamaah langsung menang. Karena apa? Referensinya sudah kelas dewa gitu loh. Gimana Pak? Bisa menerima? Ya. Jadi kepentingan kita itu apa? Atau memasukkan orang lain ke dalam tulisan kita supaya orang lain menerima ide kita. Gitu Pak. Ya, Pak. Jadi kita bukan memaksa diri membuat kalimat hebat sehingga mereka itu terkesima dengan kalimat kita. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Yang membuat hebat kalimat kita adalah orang hebat masuk dalam tulisan kita. Itu, Pak. Setuju. Dan dalam ini yang hebat tuh Q1 sementara Pak ya? Sampai sekarang ya Q1. Ya, ya. Gitu. Jadi Pak Jo, kalau kita menulis Pak, misalnya sumbernya nggak ada, Pak Jo. Nah, bisa kita nulis ketinggian kota Bandung, kota Jakarta, kota-kota di dataran rendah gitu loh. Kita kan dapatnya dari Google Map bisa gitu, Pak Jo. Nah, kita kan kesulitan untuk sumbernya dari mana gitu loh. Ya kalau tidak ada sumbernya sudah dianggap common sense. Misalnya matahari terbit dari timur, tak cari referensi. Udah common sense itu sudah. Bapak tidak usah mencari referensi. Sudah common sense kok. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Bapak kalau mau jujur, setiap kalimat kata yang kita ucapkan harus pakai referensi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Quran. Harus gitu kan? Kalau mau jujur, gitu. Tapi hidup mau begitu, Pak. Nggak mungkin kan? Kalau udah common sense, sudah. Itu sudah milik umum. Itu loh, Pak. Oke? Oke. Oke, terima kasih Pak Jo. Oke, sama-sama. Kalau mengutip dari buku-buku hadis Pak, gimana itu? Ya boleh aja, boleh saja. Tapi yang terbaik tetap jurnal. Oke. Nah kalau hadis mau dipakai, boleh. Tapi jangan mayoritas. Misalnya referensinya 40. Hadis Riyadhus Shalihin yang tidak Trindex Scopus 40, 435, yang 5 Trindex Scopus. Nah, itu namanya nggak bagus nanti. Begitu, Pak. Karena Riyadhus Shalihin ini berapa ratus tahun yang lalu. Gitu loh, Pak. Oke. Prof, izin bertanya. Kalau itu soal Q1 di Mendeley itu kan Mendeley tidak menyiapkan Q1, itu menjadi soal ketika kita mengambil referensi dari Mendeley, Prof. Ini kesulitan dalam saya merasa setengah mati benar soal yang satu ini. Janganlah, jangan setengah mati, Bapak mendramatisir aja. Jadi orang kalau tidak punya karcis, biasalah nonton bal manjat pohon. Ya nikmati gitu, Pak. Kalau Bapak kepingin masuk secara ya beli karcis, gitu kan?
Nah, Bapak sekarang di mana posisinya? Saya pengen tahu. Bapak di mana? Ya, Prof, saya jauh. Saya di wilayah terpencil di sebuah kabupaten yang kurang maju di Kabupaten Flores Timur, NTT. Alah, NTT. Saya sedang melakukan penelitian di perbatasan antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Oke, Pak. Itu saya kesulitan soal referensi. Saya itu sudah berkali-kali ke Kupang. Asalkan ada internet selesai. Oke, kalau Bapak ada 10, saya tak datang ke sana. Siap, Pak. Sementara koordinasi ya. Saya bisa ke sana. Saya sampai sekarang, Pak, sampai sekarang saya tidak percaya untuk sukses itu harus orang kota, harus orang kaya, harus punya orang hebat. Enggak. Rumah Scopus berdiri bukan karena punya siapa-siapa. Saya hanya bagaimana menulis bisa diterima gitu. Itu toh, Pak. Jadi Rumah Scopus dulu juga enggak punya karena lisensi gini. Bapak jangan marry karena punya lisensi. Nah, untuk solusinya makanya saya datang ke sana tak kasih, Pak, nanti, Pak. Ya. Tapi yang penting harus ada 10 orang. Siap, Pak, siap. Nah, kita ini bukan lembaga pemerintah. Aku ya golek sangu dewe istilahnya, Pak. Gitulah ya. Oke, Pak. Prof, nanya, Prof. Jangan khawatir. Prof, Tanya, tadi Prof. yang Lanjutin tadi, Prof. artikel apakah sudah bisa, Prof? Oke, yang lanjutin tadi apa? Yang apa? Yang Jadi paper tadi sudah saya kirim ke melanjutkan Prof. citasi. Dalam melanjutkan citasi tadi. Citasi sudah kan? Sudah selesai? Ya. Terus bagaimana dengan penulisan SLR, Prof? Itu kan banyak banget, Prof. Nah, SLR ya, Pak. Nih, kalau mau tahu ya, sebetulnya, Pak, SLR itu lebih ruwet daripada artikel, Pak. Artikel yang riset loh, Pak. Karena kalau SLR tuh ya, Pak, nih, SLR tuh, nanti Bapak itu akan merangkum, melihat, mereview, mencari kelebihan, mencari kekurangan, mencari titik benang merah, mencari bagaimana gitu, Pak. Nah, karena dia berdasarkan paper-paper yang ada, maka solusi yang Bapak harus punya, atau keterampilan yang Bapak harus punya, Bapak harus punya kejernihan, keterampilan melihat negatif dan positifnya sebuah tulisan. Nah, untuk melihat positif negatifnya sebuah tulisan orang itu, Bapak harus menjadi penulis. Bapak belum pernah menjadi penulis terindeks Scopus, langsung SLR. Gitu loh. Kan namanya review paper. Review itu artinya apa? Melihat. Melihat dari atas kan gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu mereview lulusan SD, Bapak nggak lulus SD. Gimana ceritanya, Pak Mujahid? Gitu loh, Pak. Ju, tanya Pak Ju, SLR itu sama meta analisis itu sama atau beda, Pak? Beda. Itu nanti analisis. SLR kan review paper namanya. Kan di sini, Pak, namanya paper itu kan ada di sini, Pak. Itu lebih ribet apa enggak, Pak, daripada SL, Pak, meta analisis itu? Lebih ribet nganu apa SLR. Sejahtera, selamat pagi. Dan itu Bapak Ibu lihat nih ya, saya tunjukkan paper nih. Nah, jadi di sini loh. Nah, mana nih? Misalnya logistik manajemen. Kita buka ya, logistik manajemen. Nah, ini kan logistik manajemen ini paper. Ini kan terdiri dari riset artikel. Nah, saya buka versi lama. Oke. Nah, ini 3.300 ya. Ini loh. Ada namanya tipe dokumen. Nih. Lihat ya nih ya, tipe dokumen ya. Ini artikel. Nah, review paper tuh di sini loh. Yang SLR tadi itu. Review tuh. Nah, bagaimana supaya bisa membuat kalimat? Bisa saja Bapak mencontoh yang sudah ada di sini. Tinggal klik saja nanti akan ketemu yang review itu. Tapi kalau saran saya lebih mudah masuk ke sini, Pak. Kenapa? Ini nanti keterampilan Bapak Ibu membuat paper, artikel ini, tipe artikel ini, untuk profesor ya ke situ. Gitu? Untuk naik pangkat biasanya juga pakai artikel, Pak. Review nggak bisa. Saya dikoreksi, Pak, kalau salah, Pak. Bapak Ibu untuk jadi profesor pakai review paper. Bisa enggak? Enggak.
Nggak bisa, harus dari riset, Pak. Betul ya, Pak Mujahid ya? Betul nggak? Iya, betul Pak, betul, betul. Nah, karena apa? Inilah dari riset ini karena berdasarkan dari riset base kan, sehingga menjadi lebih punya apa ilmu. Kalau review itu kan istilahnya mereview paper. Saja. Ya, itu Pak. Nah, ini tipenya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak nih. Ada short survey, gitu. Dan banyak sekali. Dan Bapak Ibu paling mudah ini Pak. Karena apa? Ada introduction, method seperti itu. Kemudian yang dibahas sempit seperti yang kita inginkan saja. X atau Y. Nah, atau X1 ke Y. Tidak usah X1, X2, X3 ke Y. Cukup sempit, spesifik kalau saya bahasa saya itu. Gitu Pak ya. Latihan artikel dulu. Bapak Ibu nanti kalau sudah artikelnya 30, 50 baru masuk review paper. Baru. Siap, Prof. Siap. Prof Jo, izin yang tadi hasil Turnitin sudah saya kirim, Prof Jo. Ke WA ya? Enggak, ke chat sini, Bro. PDF. Oh, ke PDF ke kan ya? Ke chat Ju. Chat room. Siap. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir, ada rekamannya dalam YouTube ya, Bu, Pak. Oke. Prof. Pak siapa sih? Pak Priyo, Prof. Pak Priyo. Saya belum menemukan nih. Belum menemukan. Pak, ikut di handling jurnal enggak, Bapak? Bapak ikut camp enggak, Pak? Belum, Prof. Iya. Belum masuk ke handling jurnal? Halo, Prof. Belum, Prof. Belum ya? Oke. Tanggal lainnya kapan, Oke. Selain 3, 4, 5 besok. Ada setiap minggu kan? Setiap minggu ada. Bapak ikut aja. Oke. Saya belum menemukan karena terlalu banyaknya ini. Gini Pak. Saya kirim ulang ya, Prof. Saya kirim biar ada sekarang. Oke, siap. Saran saya, Pak, kalau itu tidak keluar dalam Turnitin, yang di Turnitin itu kepentingannya sebetulnya bukan di referensi, tapi dari introduction, body of paper itu, Pak, sampai ke conclusion. Itu hasil Turnitin yang dipentingkan itu. Kalau referensi kok terdetek Turnitin, ya wajar, karena memang dia copy paste dari jurnal yang kita punya. Nah, kawan-kawan, jangan khawatir kalau itu tidak terlihat, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah dari judul sampai conclusion itu ada aja semuanya. Begitu Pak ya. Pak Ju, tanya tadi teruskan yang tadi Pak Ju, mana masalah SLR itu. Kalau meta analisis itu bisa pakai kualitatif atau enggak bisa Pak Ju? Bisa saja. Tabel-tabel jadi masalah itu berarti Pak. Gini Bu. Metode dalam Scopus hampir tidak dipertanyakan. Oh. Karena apa? Metode itu cara mendapatkan kesimpulan sebetulnya. Cara beda-beda. Tergantung kepada konteks di mana Bapak Ibu ada di situ. Misalnya ya, ini seperti cara menebang pohon. Mana yang lebih bagus, pakai peso atau pakai senso? Nggak bisa dibandingkan. Iya. Yang salah itu, nebang pohon besar pakai peso kok cuma 2 detik. Nah, itu yang salah. Itu berarti ada unsur ngapusinya, gitu loh. Ya, Pak. Oke. Yang penting dalam riset metode itu jawab saja what did you do? Apa yang dijawab what did you do itu? Kan Bapak Ibu sudah sering saya nganu kan? What did you do itu? Ada 4 pertanyaan tuh. Oke, dia nggak akan mempertanyakan. Kalau yang mempertanyakan riset metodologi itu kalau Ibu ujian disertasi. Gitu. Mesti promotor akan bertanya, kok menggunakan riset metode ini apa alasan Anda kan gitu Bu Rana? Iya. Tapi sebetulnya tidak boleh disalahkan karena metode itu hanya menjawab nganu kok apa saya bisanya menggunakan itu kok gitu loh. Iya. Oke. Pertanyaan saya itu gini Pak Prof Ju. Saya kan punya teks mentor ya sebelum saya nulis itu. Lah teks mentor itu rata-rata kuantitatif semua. Jadi saya tanyakan ke Prof Ju ini untuk apa pastinya begitu. Kalau
ke saya orang kualitatif. Kualitatif, nggih, Pak. Iya. Matur nuwun lho, Pak Ju. Tapi saya tidak menghardik orang kuantitatif karena itu selera saja sebetulnya. Tapi apakah kuantitatif lebih baik daripada kualitatif? Enggak juga, enggak boleh. Saya menentang pertama kali. Gitu. Senok Horgroyo itu bagaimana mengalahkan raja-raja Jawa, mengalahkan Aceh itu dengan cara kualitatif. Ya toh, tidak kuantitatif. Apa disurvei zaman-zaman apa ada? Enggak ada. Yang ada bagaimana wawancara kepada orang Jawa sebelum wawancara dinikahi, gitu. Setelah dinikahi, gitu, akhirnya menemukan caranya Jawa di pangku. Nah, kan kalau nggak nikah kan dia nggak dapat ilmu itu kan? Itu kualitatif, Bu. Jangan salah. Tapi itu cara dan nggak boleh selera. Mentang-mentang suka jeruk terus orang suka apel dihardik. Wah, jeruk itu apa? Apel itu apa? Selera. Ya. Jadi meta analisis itu enggak mutlak harus kuantitatif, enggak ya Pak Ju ya? Kesimpulannya. Detailnya tentang itu Ibu masuk ke riset metodologi mata kuliah. Iya, Pak. Kalau di sini bukan mata kuliah metodologi, nanti aku dimarahin. Itu pertanyaan minggu kemarin nih soalnya. Enggak sempat dijawab. Nanti dimarahi mata kuliah di kampus nanti saya. Saya metodologi, Pak. Tinggalan ini. Pak Jo, kalau kita mengutip karya kita, boleh nggak Pak Jo? Boleh, 1, 2, ketiga jangan. Nah, menurut saya jangan. Kenapa? Bapak Ibu, mengutip autoplagiarisme, autocitation self-citation itu, Bapak Ibu cerita tentang baiknya kita. Misalnya saya Pak Jumintono. Pak Jumintono itu wah orangnya tuh wah. Bapak Ibu muntah. Betul nggak? Udah cerita baiknya tuh biar orang lain. Aku cerita baiknya Pak Mujahid, saya yang cerita, jangan Pak Mujahid. Nanti. Tapi bisa kita sebagai artikel yang pertama kita sebagai first author. Tapi artikel yang kedua kita sebagai penulis 3 atau penulis 4. Sama, itu namanya plagiat self-citation namanya, sama, namanya walaupun first 10 ke author ke 10, kalau itu pakai nama Bapak ya namanya self-citation. Kalau kepengen enggak self-citation, Bapak copot itu autornya, nama Bapak copot, referensi Bapak ada di situ. Nah, itu baru tidak self-citation. Tapi itu kan udah publish, Prof. Ya kalau udah publish ya sudah selesai, yang penting jangan diulangi lagi. Enggak menarik. Maksimal 2, Prof, yang kita cita-cita. Setelah itu punya orang lain aja. Oke? Nah, karena ini bukan apa-apa ya. Ini pakai teori World Class University ini loh, Pak. Kalau World Class University ini, Pak. Ya, nanti self-citation itu dicopot masalahnya. Nih, misalnya nih. Misalnya self-citation itu akan dicopot. Yang mensitasi satu lingkungan universitasnya aja dicopot, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak di Universitas X, yang mencitasi kok Universitas X, nanti dicopot. Dia tidak akan menaikkan. Karena citasi yang bagus tuh, Pak. Citasi yang bagus adalah orang yang tidak kita kenal. Itu, Pak. Kalau mahasiswa kita, berarti diinjak kakinya tuh. Ayo, citasi punya saya. Kalau enggak, saya tidak luluskan. Kan gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Kan gitu, Pak. Itu strategi yang salah ya Pak Jo ya untuk menaikkan peringkat lembaga. Itu zaman dulu gitu nyeneng-nyeneng kayak benda dulu lulusnya punyanya dia kita citasi. Enggak ada pengaruhnya. Ini lihat nih Pak. Nih, masuk sini Pak. High-neck nih. Self-citation. Ini di-exclude nanti Pak. Nah, ini Pak. Nih. Ini Pak diklik nih. Diklik begini. Exclude self-citation. Misalnya nih, saya punya citasi berapa nih? Punya citasi H-index-nya jadi 9 kan? Kalau saya exclude, H-index-nya jadi berapa? Turun. 8 toh, Pak. Berarti saya ada self-citation banyak nih, Pak. Awal-awal dulu. Nah, kalau ini saya buka, klik nih. Nah, update, H-index saya 9. Gitu, Pak. Oke. Jadi nilainya akan begitu. Yang exclude siapa Pak Jo? Ya? Yang exclude siapa? Dari Dikti atau dari Scopus? Ini. Dari World Class University ranking urutan dunia itu loh.
Oh, Nah, edureng juga Pak ya, edureng. ya edureng sama edureng nggak tahu kalau edureng. Kalau yang saya tahu Tem Higher Education sama QS Ranking. QS Ranking tuh. Itu mengeksklud, Pak. Itulah kenapa Bapak Ibu nggak pernah protes. Loh, universitas saya belum pernah divisitasi oleh panitia World Class University kok rankingnya sekian. Bapak Ibu nggak pernah protes, toh? Karena sudah jelas di sini, Pak. Ngapain divisitasi? Huh. Ya kan? Kan nilainya begini, Pak, di dulu. Loh. Ini kan? Nah, untuk menaikkan universitas kan ini, Pak. Ini Time Higher Education ini yang mensitasi ini, yang ranking universitas dunia ini. University rank, World University rank, Research Citizen. Oke. Okay? Citizen ini memberi peran 30% loh, Pak. Menaikkan rating universitas itu. Bapak Ibu kepengen efektif menaikkan rating universitas, lakukan riset, tambah riset productivity, tambah citasi. Gitu, Pak. Bapak Ibu rajin dari pagi sampai malam di kampus, tapi nggak punya riset, nggak punya citasi. Nah, itu namanya berperan yang lain. Kalau saya lebih efektif berperan membuat riset dan citizen. 60% dong. Itu loh, Pak. Gimana, Pak? Jadi Karena tujuannya untuk menaikkan citasi punya kita, Prof. mahasiswa kita. Jangan, Pak. Bapak harus kolaborasi, Pak, ke Malaysia, kemana. Kalau di rumah Scopus, Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Leeds University sampai mana itu? New Zealand. Pak Jo. Ya. Soal kolaborasi itu loh, Pak. Apakah benar, ini mengkonfirmasi saja, apakah benar Scopus itu meminta approval dari penulis yang lain? Misalnya hasil percakapan discuss-nya antara penulis itu apa benar itu jadi syarat juga untuk Scopus? Enggak, saya enggak pernah. Enggak, Pak ya? Saya tidak pernah ada konfirmasi seperti itu. Discussion dengan antar penulis gitu. Ya. Nah. Jadi apakah memang antar penulis itu sudah melakukan pembahasan terhadap satu tema yang diangkat? Enggak, tidak. Ada, saya ya? tidak pernah. Saya tidak pernah, dan yang penting statement tidak ada konflik of interest. Oh iya, kalau itu ya memang. Nah, itu asalkan itu ada, insya Allah dia akan mempublish dan tidak akan ada apa-apa. Oke. Terima kasih, Pak Jo. Itu intinya, yang penting tuh ilmu itu kalau banyak orang itu lebih mutawatir gitu loh, Pak. Gitu loh. Lebih sahih lah. Gitu. Oke ya. Ya, sampai mana tadi ya? Bapak tadi masukkan gimana sih, Pak, kalau udah enggak ketemu anunya tuh? Oke, saya masuk ke setelah siapa tadi ya? Terakhir siapa tadi, Pak? Rafama ya? Oh, Pak Priyo. Nah, oke. Bu Ayu. Siap. Kenapa ketika buka Scopus yang keluar Elsevier? Iya. Ya, itu bukannya scopus.com, jangan elsevier.com. Oh. Coba cek URL-nya scopus.com, jangan elsevier.com. Coba cek di atasnya. Scopus.com. Iya. Windows-nya itu Windows berapa, Prof Ju? Oh, Word-nya Microsoft Office-nya 2019 ke atas. 2019. Oh. Kalau yang 11 nggak bisa 10 gitu. Nggak bisa. Di-upgrade aja. 26. Prof Jo. Ya, di-upgrade aja. Di sana dibilang begini. Karena pemilik Scopusnya adalah Elsevier. Itu dibilang. Ibu bisa share screen nggak sekarang? Bagaimana? Share screen bisa nggak? Bisa. Entar. Saya cek dulu di Google ya. Siapkan dulu ya. Bentar. Zainal Mutakin. Special Planning in Natural Resources Management to create social justice for all. Udah keren nih. To create. Ya, oke. Zainal Mutakin, go ahead. Maghrib. Innovation in fertility, exploring the benefit and Korea Gambir. Loh, ini kemarin udah pernah dibahas nih. Bu Dona. Karena sudah pernah di. Sekarang Mujahid. Patent for developing hadith memorization for the Quranic and hadith recitation selection competition. Oke. Mujahid, mana Mujahid? Ini perlu dengan nih. Tepas nih.
Pola pembinaan penghafalan hadis untuk seleksi tilawatil Quran. Untuk seleksi. So, selection. Oh, untuk menetapkan ya. Mujahid, mana Mujahid? Ada Mujahid? Mujahid. Ya, tanya malah pergi. Prof, papernya udah berhasil terkirim, Prof. Apa? Sudah saya kirimkan barusan. Yang apa? Yang Pak Priyo yang tadi yang apa namanya? Yang Turnitin, Prof. Ngirimnya di mana sih? Di co-host Prof Jo, Humas Scopus. Kita kok tidak menemukan ya. Kecat aja, kecat. Sudah, Prof, di chat Zoom. Zoom kan? Oke, saya belum menemukan. Itu saya cek paling bawah juga belum menemukan. Baru Eksan Gunadi nih. Atau saya kirim WA ya, Prof? Kirim WA, nanti saya buka. Siap, Prof. Ya, Prof, saya udah kirim Saya dua share judul. screen ya, Prof. Ya, Jo. silakan Ibu tadi. Ayo, Bu. Oke. Yo. Nah, Silakan. ini ya. Kan misalnya ini Google ya. Nah, itu bawah itu. Bawah itu. Mana? Scopus preview tuh. Scopus. Ya ini. Ya. Kok nggak mau? Tiup, Bu, tiup. Oh. Ini? Nah, itu sudah Nah, ini. scopus.com. Ini ya? Iya, betul. Kok ini ada home Yuri? Ya, Biarin. coba ganti sekarang. Auto search kan sekarang. Auto search, klik. Auto search tuh. Auto aja kemana? Auto search. Ada sources, ada auto search. Ibu kemana? Ke bawah. Ke bawah. Sorry. Ke bawah kemana sih? Nah, Auto auto search. Oh, ini auto search. Nah, itu Oke. Pak Arianda. Oke. Terus? Nah, terus Ibu sudah punya Scopus belum? Ibu sudah punya belum? Belum. Nah, Ibu punya profesor? Maksudnya? Kenal profesor siapa? Kita Kenal. masukkan siapa? Oh, Siapa? iya. Di sini ya? Ya. Di sini. Ya, namanya yang belakang taruh depan. Mahendrawati. Terus siapa dia? Namanya Mahendra siapa? Mahendrawati. Ini dia. Nah, coba klik. Klik di sini. Ya, klik. Nah, itu kan scopus.com. Oh. Ya kan? Oke. Terus sekarang kalau saya mau ini di sini gitu ya, create ya. Mau ini itu apa? Kan enggak jelas. Ini mau itu, mau inu. Saya kalau mau ini gimana? Ini kalau Ibu suaminya mudah, kalau saya nggak bisa baca. Saya mau ini. Prof Jo, kalau saya mau Nah, ayo Pak, yuk jelas. Mau punya akun gitu. Punya akun. Nah, Ibu mau punya ID atau punya akun? Sebaiknya gimana? Saya kan orang baru nih, saya belum tahu. Oke. Ibu tujuannya apa dulu? Mencari referensi, begitu? Salah satunya ya untuk bahan kuliah. Yang Untuk kedua, bahan kuliah. kalau misalnya saya mampu, saya mau nulis gitu. Oke. Ibu S2, S3? Saya S2 sekarang. S2. Ibu sebetulnya kalau mau ada dua cara. Bayar 1,8 miliar per tahun. Ya, mahal banget. Nah, kalau enggak, ya kalau mencari ya, pakai turunannya, pakai mendeley.com atau sayandirect.com. Oke. Nah, kalau masuk rumah Scopus Camp beres, Pak. Tak beresi. Bisa saya. Enggak usah bayar 1,8. Per tahun enggak usah bayar 1,8. Bayar 100 juta per jam, boleh lah. Berapa? Pak Ju, kalau ikut camp berapa, Pak Ju? Udah, tenis. Nanti tenis Bapak Ibu ikut camp boleh. Ini sudah jam 5.10 menit ya Pak Bapak. Jo. Kalau ikut Pak Jo itu yang 4 juta itu ya? Bukan? 5 juta. Ya, kok 4 juta sih 40 juta loh ya? Sekarang udah naik ya? Enggak, murah. Pokoknya ikut saya dalam researcher community banyak sekali 3.000, 4.000 orang yang bergabung di rumah Scopus saling kolaborasi. Tadi tanya Bapak-bapak tadi gimana saling kolaborasinya? Enak banget. Nanti duduk di rumah saya, ada yang dari Sabang, dari Maroko, dari Merauke. Wah, ketemu. Kita kolaborasi. Ini kalau Prof Jo,
Ini kalau misalnya saya kan sudah punya ini nih apa dosen nih. Kalau misalnya ikut dia bisa gitu ya? Enggak Enggak harus. ya? Ibu sendiri bisa. Ikut dia juga bisa. Enggak harus ikut dia, enggak. Ibu mau sendiri bisa, mau ikut dia bisa. Artinya tidak menjamin kalau ikut dia terus nanti bisa dapat Scopus, enggak juga. Jadi kualitas paper itu bukan karena ikut, tapi kualitas paper memang betul-betul judulnya memiliki kontribusi, referensinya yang terbaik, susunannya anatomi cantik, gitu Bu. Sekarang gini, Prof. Jo, sorry saya banyak nanya. Kalau misalnya hanya untuk nyari referensi, karena saya perlu banyak referensi. Kalau untuk kuliah S2, Ibu buka mendeley.com, buka plus tuh, new tab. Di mana? Di mana saya harus buka? Sini. New tab plus. Sini ya? New tab. New tab, oke. Mendeley.com. Enter. Salah nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Enter udah. Dadak di com barang ya. Ini ya? Iya. Klik. Iya. Hanya klik tok hidup tuh aslinya kok. Nyari apa? Terus? Nah, di situ, shot itu. Di sini? Iya. Jangan di sana, di sini. Nyarinya di sini untuk semua yang kita perlu gitu ya? Ya, semua ada di sini, tidak ada yang di sana. Ayo, Bu. Baik. Makasih banyak, Prof. Jo. Nah, itu website satu. Yang kedua nanti pakai sciencedirect.com. Nah, itu udah kaya banget. Ulang. Apa, Prof. Jo? Nah, udah ditutup, Pak. Plus saja. Nah. Oh, enggak, saya mau pakai itu. sciencedirect.com ya? Ya, enter. Nah, itu. Mana? Itu, atas sendiri. Akses itu. Ini paling atas ini? Iya. Nah, itu udah cari dari situ. Ya, Prof. Ya, klik aja. Klik. Nah. Ini ya? Oh, back. Yang saya direct. Back dulu. Back. Nah, oke, ke bawah. Bawah. Saya direct, ada enggak? Nah, saya direct. Yang akun saya direct. Nah, itu. Mana? Atasnya. Nah, itu. Ini ya? Oke. Ini betul? Iya. Saya direct coba. Nah, udah. Itu langsung find artikel di situ. Makasih, Prof. Jo. Oke, baik Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan. Sudah jam 5:15. Yang mau tenis gabung dengan saya, silakan. Mumpung kita punya jalan. Apa, Prof? Tenis, Prof? Ya? Saya penghobi loh. Kenapa? Saya penghobi tenis. Weh, ayo. Wah, bisa main di Jogja nih. Main sana sini. Ayo, tenis boleh, goes boleh. Ya. Ayo main tenis, Prof. Ya. Ayo main tenis kita. Oh, boleh. Di mana? Ayo kolaborasi yuk. Wisdom Park. Di Wisdom Park. Baik, kita rancang tenis kolaborasi. Ya. Pak Jo mau tanya dulu, Pak Jo. Oke. Makasih, Prof. Untuk tanggal 10, 11, 12 ada nggak? Oke, untuk tenis ini, untuk tenisnya ini Bapak Ibu, nanti akan anak saya akan masuk, Mas Handian, silakan untuk membahas tentang teknisnya. Yang jelas kami Yayasan Rumah Scopus Indonesia berdiri bukan karena saya hebat, bukan karena saya dewa, Bapak Ibu baru datang, enggak. Kita hanya punya ilmu sedikit, kemudian langsung dilepas. Pesan saya juga begitu Bapak Ibu. Kalau punya ilmu sedikit, apapun tentang Scopus, apapun tentang bagaimana menulis paper, lepas saja Pak. Buang saja Pak. Saya pakai prinsip seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menunggu dewa jadi guru, Bapak Ibu nggak akan jadi guru. Ya. Siap. Lepas apa yang kita punya supaya bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya. Gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Makasih Suhu. Kamis. Prof, selalu Prof. Prof. Ini kalau bisa Terima kasih, Prof.